Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WDA untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya, memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di ajang Liga Amerika Latin. Yang pertama itu ada Fortaleza versus Corinthians. Yang kedua ada Deportivo Tolima versus Independiente. Yang ketiga ada Huachipato versus Palestino. Dan yang terakhir ada Lanús versus Platense ya di Liga Argentina. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Kemarin di match pertama itu Musuh Bandar ambil di Vélez ya, bermain rakekan dan bermain di under ya 2. Di sini untuk handicapnya kita loss, dan untuk over undernya juga kita loss ya teman-teman, karena skornya 2-1 dimenangkan oleh Gimnasia La Plata. Sayang sekali ya, karena Vélez sudah unggul deh di babak pertama 0-1, tapi di babak kedua secara mengejutkan Gimnasia membalikkan keadaan ya di babak kedua dengan mencetak 2 gol ya dari Gimnasia La Plata sendiri dan berhasil menang ya di kandang sendiri. Ini membuat kita patah ya dua-duanya. Dan match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Deportivo Pereira ya, ngasih setengah dan bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win teman-teman, dan untuk over undernya juga kita win ya, karena skornya 2-1 ya dimenangkan oleh Deportivo Pereira. Di sini sesuai dengan perkiraan Musuh Bandar ya, skornya 2-1 dimenangkan oleh Deportivo Pereira. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Okin ya, nah di 1/4 dan bermain di under ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-3 ya, dimenangkan oleh Gins. Di sini secara mengejutkan Ogin menang di kandang Koriglo ya dengan mencetak 3 gol. Dan di sini perkiraan Musuh Bandar ini hanya 0-2 0-1 ya, tapi malah 1-3 ya, malah kebanyakan golnya, mencetak golnya. Dan di match ke terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Santa Fe ya, bermain rakekan dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicapnya kita draw, dan untuk over undernya juga kita draw ya teman-teman. Di sini sayang sekali Santa Fe tidak bisa menang ya di kandang Chivo. Dan di sini untuk bill handicap kita itu patah ya teman-teman, patahnya di Vélez. Dan ini dia bill handicap kita. Kita sayang sekali ya hanya loss di Vélez ya. Saya sudah unggul 1-0 ya, dibalik keadaan yang membuat kita patah untuk bill handicapnya. Dan untuk bill over undernya juga kita patah ya teman-teman. Ya, belum ada profit dari parlay dan single betnya ya. Kemarin Musuh Bandar single bet itu Flamengo bermain win ya di babak pertama dan over 2,5 ya untuk Flamengo. Dan satunya lagi itu di Liga Meksiko 2 ya, Corocos Ninos ya, itu loss dia 2-1. Sayang sekali tidak ada profit dari single bet, dan bill parlay juga kita belum profit, tapi tidak apa-apa ya, karena kita akan balas ya di match selanjutnya. Nah, kalau Liga Amerika Latin itu memang sedikit agak sulit ya untuk memprediksi teman-teman. Jadi kita akan berusaha untuk menjepitkan kembali. Oke, di match pertama itu ada Fortaleza versus Corinthians ya di Liga Brazil. Kita bisa lihat di sini untuk Fortaleza berada di peringkat 8 dan Corinthians sendiri berada di peringkat 13 ya. Oke, kita untuk front rate dari kedua tim. Untuk Fortaleza saat bermain di kandang umumnya itu 54%, home draw 33%, home ball 13%, dan unggulnya kita di sini di 1,58 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Corinthians sendiri saat bermain di tandang away-nya itu 21%, away draw 38%, away loss itu 42%, dan away golnya kita di sini di 0,88 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Fortaleza itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Corinthians sendiri 4 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Fortaleza itu 2 kali kemenangan, untuk Corinthians itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 2 kali. Di sini kedua tim berimbang ya teman-teman di 6 perjumpaan terakhir kedua tim.
Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Kita bisa di sini pasarannya itu Portal lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 3/4, setengah, dan 1. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2, dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Portal aja ya. Kita ngasih setengah, dan kita bermain di under ya teman-teman, 2/4. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 1-0. Maksud musuh Bandar 1-0 ya. Kalau nggak 1-0, 2-0 ya dimenangkan oleh Fortaleza. Di sini musuh Bandar lebih cenderung ke tuan rumah ya teman-teman, karena dari performanya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Deportes Tolima versus Independiente Medellin. Untuk Tolima sendiri berada peringkat 17 klasemen sementara Liga Kolombia, dan Independiente sendiri berada peringkat 2 ya. Oke, kita lihat untuk peruntuhan dari kedua tim. Untuk Tolima saat bermain di kandang omnya itu 50%, Omro 32%, Omros itu 18%, dan unggulnya kita di sini di 1,32 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Medellin sendiri saat bermain di tandang, win-nya itu 27%, draw 23%, loss itu 50%, dan golnya kita di sini di 1,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Tolima itu 2 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Medellin sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali draw. Di sini terlihat Medellin lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Tolima itu 2 kali kemenangan, untuk Medellin itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 3 kali. Di sini terlihat Tolima lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini Tolima lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, dan untuk over undernya itu di 2/4 ya. Di sini pasarannya hanya 1 yang dibuka ya teman-teman. Nanti kemungkinan malam itu dibuka 2 pasarannya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Medellin ya. Kita nahan di 1/4, dan kita bermain di under ya 2/4. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini musuh Bandar meyakini bahkan terjadi berakhir draw ya dari kedua tim. Tapi di sini kemungkinan Independiente ya 0-1 dimenangkan oleh Independiente Medellin. Jadi kita tetap pegang di Independiente Medellin ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Platense versus Lanús. Dan untuk Platense sendiri berada peringkat 17 klasemen sementara Liga Argentina, dan Lanús sendiri berada peringkat 4. Oke, kita untuk peruntuhan dari kedua tim. Untuk Platense saat bermain di kandang umumnya itu 32%, home draw 42%, home loss itu 26%, dan home goalnya kita di sini di 0,95 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol kurang saat bermain di kandang. Dan untuk Lanús sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 26%, draw 32%, loss-nya itu 42%, dan golnya kita di sini di 1,11 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Platense itu 3 kali kekalahan dan 2 kali draw. Dan untuk Lanús sendiri 3 kali kekalahan, 1 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Lanús itu 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali teman-teman. Di sini Platense tidak pernah menang ya dari Lanús di 3 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu lekekan, dan Platense ngasih 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu di 1,3/4 dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Lanús ya. Kita bermain lekekan, dan kita bermain di under ya teman-teman, 2. Dengan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 0-1 ya dimenangkan oleh Lanús. Di sini musuh Bandar lebih menjagokan Lanús ya teman-teman, karena dari performanya. Dan Platense sendiri kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Dan di sini musuh Bandar masih menjagokan Lanús ya. Dan kalian bisa ambil di single bet Lanús lekekan, dan bisa juga ambil di under ya 1,3/4. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Huachipato versus Palestino. Oke, kita untuk peruntuhan dari kedua tim. Untuk Huachipato saat ini berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Chili, dan Huachipato sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk peruntuhan dari kedua tim. Untuk Huachipato saat bermain di kandang umumnya itu 42%, home draw 21%, home loss itu 37%, dan home golnya kita di sini di 1,74 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang.
Dan untuk Palestino sendiri saat bermain di tandang WO-nya itu 41%, WO 18%, WO itu 41%, dan WO-nya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Wachipato itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Palestino sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Wachipato lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Wachipato itu 2 kali kemenangan, untuk Palestino itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Palestino lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya hanya 1 yang dibuka ya teman-teman. Kekekan dan over undernya itu di 2,5 ya. Di sini pasarannya 1, nanti kemungkinan agak malaman dibuka 2 ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Wachipato ya. Kita bermain kekekan dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor Musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan Wachipato. Di sini kemungkinan Wachipato akan menangkan pertandingan ya, karena bermain di kandang ya, dan dari performanya juga cukup baik. Dan kalian bisa juga ambil di single bet bomnya over ya 2,5 teman-teman. Oke, baik kan, sudah Musuh berikan ya prediksi paruh dan single bet malam ini, lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika bermain di luar pertandingan Musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parlay itu Musuh Bandar share di grup. Dan Musuh Bandar juga aktif bermain di Tele dan IG, kalian bisa cek sendiri di Tele Musuh Bandar dan IG Musuh Bandar 29 ya. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.